ini sudah kosong dari tahun berapa ya Pak? Di bawah 90, tahun 79. Waduh, berarti 80-an lah ya, udah kosong. Iya. Memang benar di sini ada perselisihan, percecokan sampai ada niat membunuh untuk demi warisan atau itu uang. Jadi kalau nggak salah dulu itu ada kasus pembunuhan itu melibatkan yang warisnya sini. Apa ini terus kasus asuransi dibuang di laut waktu itu. Pak, ini tuh bukan cuma setan yang di sini. Ini kayak banyak tamu Pak. Kayak dari mana-mana tuh ngumpul ke sini gitu. Itu ya. Yang heran saya dari tadi narik tuh nggak ada yang jelek di badan loh. Karena saya happy dengerin Bapak. Bener kata orang-orang kalau misalnya emang kita mau kemasukan, memang didasari rasa capek, pikiran kosong, nggak enak lah hati, perasaan lagi nggak enak, khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih selalu setia nontonin channel YouTube Ria Puspita Official. Dan buat kalian yang mau coba jadi narasumberku, bercerita tentang pengalaman horor, pernah jadi korban non medis atau disantet, boleh hubungi langsung admin aku Nanda di bawah ini. Dan kalau kalian mau penanganan, terus mau konsultasi, mau tahu aku buka praktek di mana, terus mau ngundang aku, langsung aja hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Nah, buat sahabat misi semuanya, hari ini aku podcast lagi-lagi masih di kota Yogyakarta, di Jawa Tengah. Ini di belakang ya, nanti kita penelusuran di lokasi ada di belakang. Kita kenalan dulu sama narasumber. Beliau orang asli sini, kalau kita bilang warga lokal di sini, yang pasti tahu bagaimana cerita tentang rumah yang ada di belakang kita ini. Nah, kita kenalan dulu sama Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh dikenalkan ke sahabat mistis, itu penonton saya. Nama Bapak siapa Pak Punten? Nama saya Pak Tarman. Pak Tarman. Ya. Tinggal asli di sini ya Pak ya? Saya asli di sini. Bapak usia udah masih 17 tahun? Umur 17 tahun ditambah 40. Oh, berapa jadi ya? Banyak ya? 45 jadi. Jadi 60 sekian dia. Bisa banget nih Bapak. Oke, halo selamat malam Kaca. Lagi-lagi kita ditemani Kaca. Ya. Kenapa ada Kaca? Karena Bapak lebih lancarnya bahasa Jawa. Dan saya kurang fasih dengan bahasa Jawa, jadi Kaca sedikit untuk jadi translator kita bahasa Jawa. Bapak, nah kebetulan nih aku mau nanya nih, kita di sini kan taunya tempat ini hanya terbengkalai ya Pak. Terus ada beberapa cerita-cerita dari warga sekitar yang kita mencari sumber ceritanya. Kalau warga juga pernah dapat penampakan di sini atau dilihatkan penampakan di sini. Kalau menurut Pak Tarman, ini sudah kosong dari tahun berapa ya Pak? Di bawah 90. Tahun 79. Waduh, berarti 80-an lah ya, udah kosong. Ya. Saya aja umurnya tahun 93, berarti saya 33 tahun. Ini lebih ya Kaca ya. Ada 40 tahunan. Kalau kronologis awalnya itu sampai kosong kenapa ya Pak? Dulunya ini kan villa. Villa, kemudian juga villa cukup laris gitu ya. Karena juga villa baru, villa bagus gitu. Kemudian karena ini pada akhirnya terbanyak, keluarganya banyak. Akhirnya terus saling merebutkan, saling sengketa siapa yang mau merawat, siapa yang mau meneruskan. Terus akhirnya kalau bahasa Jawanya Iren itu ya, saling lempar tanggung jawab gitu loh. Akhirnya terus dari situ sampai sekarang kosong. Ini pemiliknya sebenarnya orang kaya di Jogja. Emang ya, dia sampai pemilik sekarang? CV
CV Baker bis angkutan. Berarti sampai sekarang ya Pak ya? Ya. Dan ini memang dibiarkan begini aja? Ya karena itu sengketa itu. Jadi saling lempar tanggung jawab, kamu aja yang rawat. Akhirnya ya hampir 40 tahun lebih tahun ini nggak kepake. Dan udah dibiarkan begitu saja. Ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, sebelum cerita dari kalangan warga, Bapak sendiri pernah melihat ada penampakan di sini atau ada gangguan gitu Pak? Kalau secara pribadi saya belum pernah. Kalau di sini. Kalau di sini, karena banyak ceritanya dari warga. Karena rumah saya kan dekat dari sini, jadi barangkali penampakannya hantunya udah terlalu kenal mungkin sama saya ya. Udah CS ya Pak ya. Jadi enggak. Ini ibaratnya nih ya, cuman begini sering dengar gitu. dari tetangga Nah, atau teman yang lewat. Kalau kata-kata teman-teman Bapak atau tetangga jadi, apa tuh Pak? Kalau di sini ini yang penampakan sering suara, kemudian yang pasti itu suara itu loh genderuwo. Genderuwo itu apa ya? Genderuwo makhluk jin ya, gitu yang besar gitu ya. Itu. Tapi sering ini yang sering saya dengar itu sekelebat. Kalau suara-suara di sini suara apa Pak? Lebih sering. Suara biasanya yang dengar itu cuman ketawa gitu ya, ketawa gitu. Terus yang sering yang sering hotel di belakangnya ini malah sering kena imbasnya, ketempelan ya sering. Oh, apa Pak yang dapat gangguan dari hotel belakangnya? Ini kan ada hotel di belakang ini. Kemudian kalau pas acara-acara itu sering itu kesurupan itu loh. Tapi nggak sampai massal, cuma 1, 2 orang, 3 orang. Tapi setidaknya dapat gangguan ya Pak ya. Kayak gitu. Soalnya yang saya lihat bukan cuma ini, kayak sebelahnya kosong juga ya Pak ya. Ini kosong semua ini 3 ini. Pas banget ya. Ibaratnya sahabat misi ini tuh deretan gitu kosong semua. Yang ini kata Bapak kurang lebihnya 10 tahun setelah yang punya meninggal ya Pak ya. Kalau yang sebelah sana? Hampir sama 40 tahun juga. Masya Allah. Tapi beda pemilik ya Pak? Sama satu saudara. Sebelah juga satu saudara dengan yang tapi keagungan ini. Kalau ini kan satu keluarga. Yang itu misalnya nih kayak sepupu lah ya, kakak kemudian punya anak, soalnya sederet tebih ya saudaranya. Terus di dalam sini saat mereka masih beraktivitas ya Pak di dalam, ada tragedi apa gitu yang membuat mereka perpisahan atau perselisihan gitu? Yang saya dengar cuman saling lempar tanggung jawab itu, karena pada akhirnya nggak mau nanti kalau saya yang merawat nanti yang lain iri, akhirnya lepas semua. Tetapi ini masih satu ikatan, karena ini saudaranya 12 kalau nggak salah. Oh banyak ya. Ya. Dan ada dari timku sempat juga dapat berita dari warga sekitar kan survei ya Pak ya. Memang benar di sini ada perselisihan, percecokan sampai ada niat membunuh untuk demi warisan atau itu uang. Jadi kalau nggak salah dulu itu ada kasus pembunuhan itu melibatkan yang warisnya sini. Tapi katanya ini terus kasus asuransi dibuang di laut waktu itu. Oh jadi ibaratnya dia demi asuransi cair lah, jadi melakukan tindak kriminal gitu ya Pak ya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun sekitar 80 itu Pak ya. Oh pas masa-masa ini ya, masih panas-panasnya. Itu. Nah setelah 80 itu ada yang coba merawat lagi atau udah di stop aja Pak mereka? Ini perlahan-lahan menuju ke kehancuran. Gitu. Berarti di tahun 80 masih ada lah, terus baru. Iya. Soalnya memang gini Kaca, boleh tahu saat survei itu ada beberapa timku kayak bukan dipersulitkan. Kita kan tahu sendiri datang ke sini kita lewat sebelah ya. Pokoknya ada crowded lah dari si pemilik ini, seakan-akan boleh di situ, boleh kita syuting. Nggak ada yang masalahin gitu kan, karena beberapa konten kreator juga ada yang kesini. Tapi kalau untuk perizinan ke keluarga yang lain kayaknya enggak deh, karena salah satu dengan yang lainnya itu saling selisih paham dan kayak menganggap ini tuh udah nggak ada, udah males diobrolin gitu. Jadi memang kelihatan dari kita survei aja
udah nggak mau tahu Iya. gitu. Akhirnya kita coba tanya lagi sama warga di sini yang punya wewenang, terus minta izin buat kita syuting. Akhirnya diperbolehkan, Ada. diizinkan. Nah Bapak, selain di lokasi kita, Pak Tarman ada pengalaman pribadi gak selain di sini untuk pengalamannya pasti horor ya Pak. Yang kayaknya ngebekas nih Mbak Ria atau Deria, ngebekas sampai sekarang nih Ria, aku tuh kepikiran itu tuh horor gitu. Kalau di sekitar sini tidak di rumah ini ya, karena ini kan sebetulnya dulunya kan villa mewah ini, karena udah 40 sampai hampir 50 tahun nggak runtuh, nggak jatuh. Iya, keren juga sih nggak rubuh. Bangunan bagus. Bangunan Tapi Belanda, yang zaman di areal banyak di Kaliurang ini memang banyak yang menyimpan nih, banyak misterinya, banyak horornya juga banyak. Kalau yang saya alami di rumah saya sendiri juga, rumah saya juga kosong di sana. Yuk. Saya kan kerja di villa, kemudian rumah saya kosong, terus ada lukisan Pak Karno, lukisan tua, lukisan tahun berapa ya, tahun 50. Kemudian waktu zaman PKI kan itu disimpan di Wisma RRI atas sana. Simbah saya kan kerja di sana, kemudian setelah itu dibawa pulang, terus terakhir jadi milik dikasih ke saya. Nah, lukisan ini tak taruh di rumah saya. Nah, kebetulan rumah saya juga kosong. Terus saya punya teman indigo itu loh ada yang nempati. Mau izin sama Pak Tarman gitu. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa kalau dia mau minat aja, cuman tolong ditunggu. Oke, rumah saya ditunggu. Dijagakan. Karena rumah Bapak kosong. Nah, saya kan ada barang-barang, ada beberapa benda gitu, termasuk beberapa alat musik gitu. Tapi ternyata hilang. Apanya? Barang-barang saya hilang. Dicuri, Pak. Nah, terus saya di depan lukisan tak marah-marahin lah, kamu hanya mau nempatin aja, nggak mau gimana, mosok kamu itu kan makhluk yang menakutkan kok, ada orang mencuri kok nggak dijaga barang saya. Terus teman saya yang indigo itu makhluknya tadi ngomong sama itu Pak pada lain hari. Terus teman saya bilang dia minta maaf itu, jadi minta maaf waktu itu secara orang ya alpa gitu loh. Teledor. Oh, gendruwo teledor, saya bilang gitu. Jadi akhirnya sampai hari ini malah njur aman gitu. Oh. Tapi barang-barang itu ketemu Pak yang enggak ketemu. Itu hilang dicuri berarti. Dicuri. Jadi percuma kamu nempati rumah saya kok barang saya hilang. Nah, itu yang dengan hubungan dengan rumah saya. Kemudian yang belum lama ini juga saya kan melayat di tempat saudara saya sana di Godean ya. Ini baru kemarin malahan, baru kemarin. Jadi saya itu melayat, kemudian saya ikut ke pemakaman. Nah, harinya kan Senin saya puasa. Mulut saya kan pahit, Mbak. Pahit gitu. Kayak namanya puasa begitu masuk kuburan, maaf ya, saya itu meludah gitu loh. Gitu, saya mudah. Dari rumah teman saya, saudara saya sampai sini itu kan kira-kira cuma 1 jam lah. Saya itu seperti dibingungkan. Saya itu akhirnya pulang itu lewat Kulon Progo sana. Terus sampai hampir Magelang terus ke sini. Jadi jauh banget. Iya, dan saya loh kok saya pulangnya kok lewat jembatan barang gitu loh. Padahal linglung ya Pak, iya, kayak linglung. Iya, kayak gitu. Nah, terus teman saya, oh kamu dibingungkan kemarin, kamu ngapain gitu loh. Aku meludah gitu loh. Aku meludah tanpa terus saya betul-betul hilang blank gitu. Ini baru kemarin ini. Nah, terus kalau yang dulu banyak sih nggih, Mbak. Jadi kalau di sini itu yang paling sering waktu tahun 65 waktu ada pes. Pes apa tuh? Pes ki apa jenenge? Wabah. Pes. Oh, penyakit pes, wabah pes. Bukan herpes. Bukan pes, Bu. Ya, pes itu dari tikus kalau nggak salah pes itu Pak. Ya. Dari tikus. Nah, itu. Jadi waktu itu ini cerita cerita Pak Desa ya. Jadi kalau ada lampu
Karena dulu nggak ada lampu-lampu gini. Jadi di sini masih gelap ya. Jadi ya ada lampu gitu. Ada lampu jalan. Ting ya, tahu ting? Ting itu sentir. Sentir. Ya, sentir. Kalau lampu ceplok gitu ya. Teplok. Pasti bisa ada yang mati. Jadi pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Oh. Dan itu pasti di kuburan yang sebelah sana itu ada. Jadi masih jalan gitu. Lampunya jalan? Iya. Itu kata Pak Desa, mesti besok ada yang mati. Oh, kayak cerita lampor. Bukan. Nah, ini Iya, kalau ini kan lampu. Iya, kalau lampor keranda. Lampor juga ada sendiri. Oh, ada. Ada lampor, malah dari sana sampai ke pantai selatan. Nek lampor sini berwujud arah-arahan ini perjurit gitu. Iya. Perjurit bukan. Oh, dia perjurit. Perjurit. Jadi bawa kendaraan keretanya gitu itu jalan. Iya, dari Kali Merapi sampai sana lewat Kali Kuning sana. Pak, tapi pernah nggak memang benar setelah ada yang melihat lampor itu terus ada korban meninggal? Kalau lampor tidak. Oke, kalau yang lampu jenting itu baru. Sentir itu. Sentir itu ada. Iya, dan itu banyak yang mati gitu loh. Jadi asal di kuburan itu ada lampu lewat, kata Pak Desa itu. Pasti ada yang mati. Mau pagi sakit, malamnya mati, malam sakit, pagi gitu aja terus. Iya. Dan itu banyak Terus akhirnya ada keprihatinan, terus ada dibuatkan ada kita terus orang-orang sini terus mengambil inisiatif untuk berdoa, terus akhirnya membuat ritual mubeng kaliurang, topo bisu. Oh, topo bisu itu jadi dia jalan tapi nggak boleh ngomong, diem aja. Kaliurang itu sama bawa bawa lentera juga untuk penerangan itu. Terus sampai berdoa bahwa mohon diselamatkan dari wabah ini. Oh, jadi gitu. Saat ngadain ritual itu baru, setelah itu aman. Terus aman. Makanya sampai saat ini untuk ritual itu masih ada. Oh, masih ada. Diadakan setiap satu suro. Oh, setiap satu suro. Topo bisu itu ada. Itu untuk untuk menghilangkan sengkolo wabah kemarin. Kalau sengkolo tuh bahasanya kayak kutukan atau bala gitu ya. Lebih ke bala. Itu kemudian di Karang ini banyak, kalau di daerah yang Tlogo Muncar di air terjun sana itu kan, itu kata yang bisa melihat itu kan gerbang kerajaan, gerbang gaib. Itu. Jadi di sana tertanam banyak pusaka-pusaka gitu ya. Jadi keris, sakit, bla 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 gitu. Saya pernah ikut itu. Jadi saya pernah ikut ritual menarik itu ya toh. Narik pusaka. Ya, dan itu Mbak, ya di sana banyak banyak yang penampakan banyak gitu loh. Tapi dapat kalau narik pusaka. Jadi saya cuma suruh membaca baca Al-Fatihah gitu. Berapa kali Pak, terus menerus, terus kiainya itu ada cahaya terus tubruk masing-masing nubruk di tanah gini blek gitu, nanti kiainya dapat ada keris, ada batu cincin ya kan kayak gitu. Jadi katanya sih banyak gitu. Nah itu kalau boleh sahabat Mrs. bilang, bukannya malam satu suro dikaitkan selalu dengan dukun santet, matiin bla bla, karena kalau di kota-kota dan di kota-kota nggak ada kayak gitu kita ngerasainnya. Tapi kalau di perkampungan, contoh di Yogyakarta masih kental Pak. Iya. Bukan berarti kita melakukan lintrik atau kita melakukan persembahan beda dengan mengkhianati Tuhan atau kita syirik gitu, bukan, atau segala macam. Ini adalah adat istiadat budaya yang pernah dilakukan mungkin kakek, nenek, buyut kita. Terus kita masih menjaga dan melestarikan itu. Tujuannya apa selain melestarikan kebudayaan? Untuk tolak bala, biar kita dekat dengan Tuhan dan terima kasih dengan Tuhan, bukan begitu Pak? Nah kan Bapak ini kan kebetulan kita di bawah Gunung Merapi ya Pak ya. Saya ada beberapa cerita, memang saya belum pernah bisa untuk naik langsung ke puncak Merapi. Nah pasti kan Bapak tahu ya, ada beberapa tahun yang lalu ada kejadian erupsi yang sangat besar dan mengakibatkan Mbah Marijan meninggal. Nah saat itu Bapak ada firasat atau tahu nggak sih Pak, kayak warga kampung sini kan udah biasa banget nih tahu erupsi, tahu itu. Nah itu ada firasat nggak Pak kalau si Gunung Merapi mau meletus? Iya, lagi batuk tuh. Iya, kalau di sini kan
secara keilmuan kan ada kantornya yang menjaga itu. Tetapi secara batin biasanya ada tanda-tanda toh Pak. Kebetulan saya kan dulu juga ini guide untuk naik Merapi. Saya bisa seminggu itu 4 kali itu naik Merapi bawa turis gitu. Oh, kayak potter gitu ya. ya. Kayak potter gitu. Coba cuman membawa rangsel sendiri. Nah, kalau di sana itu apa ya jenenge kita betul-betul bisa melihat oh ini bahaya atau tidak itu sebetulnya bisa. Nek waktu itu kan nggak ada drone ya. Alat iya. Nggak ada drone tadi iya. harus kita naik gitu, ngelihat sendiri. Ngelihat sendiri kayak gitu. Jadi kalau tanda-tanda zaman dulu anggere macan medun kemudian kethek apa? Oh iya, kera. Oh, jadi binatang-binatang ya, gunung udah ngerasa nggak aman kan ya, mereka. Itu pertanda gunungnya mau aktif. Nah, kemudian karena mungkin juga macannya udah nggak ada, tinggal kethek keranya, tapi kera turunnya karena lapar bukan karena Merapi. Jadi udah beda cerita ya. Jadi itu udah nggak bisa untuk patokan. Cuman ada beberapa teman-teman itu yang bisa berkomunikasi secara apa sih? Dengar nggak? Berkomunikasi secara ketawa ya. Tapi tipis. Iya. Bapak dengar nggak ada suara ketawa tapi tipis banget, masuk pelan banget. Ya mungkin mentertawakan saya mungkin. Ya Tarman gitu ya. Ini udah kamu kenal ngomong apa? Paling gitu. Paling salam gitu. Ya dia udah kenal Bapak. Beda kalau kita nggak kenal. Iya. Jadi kita lanjutkan lagi Pak. Jadi kalau misalnya Bapak untuk firasat sekarang nggak kayak dulu tentang binatang-binatang turun ya Pak ya. Beda. Ada clue-nya sendiri dari pusat juga kan ya. Ada berita lah dari pusat. Biasanya kalau teman-teman yang sering sering lelaku itu terus bisa komunikasi dengan yang penjaga sana itu katanya sudah ada petunjuk-petunjuk oh ini hati-hati bulan ini dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk di daerah sini sendiri nih sebenarnya kan Kaliurang itu banyak banget villa-villa yang kosong ya Pak ya. Salah satunya karena erupsi sih kebanyakan. Kenapa sih kalau di Kaliurang itu terkenal juga horornya Pak? Ya karena dari sejarahnya dulu kan memang tempat-tempat itu sering untuk Mbak, untuk nanepi untuk apa jenenge? Semedi gitu ya. Untuk semedi. Lelaku semedi. Untuk laku itu mandi air, mandi apa? Diumbul. Iya, terus bertapa di sana-sana. Memang sering. Karena di atas itu kan ada air terjun tuh Teh. Jadi mereka biasanya buat para lelaku yang pengen topo gitu. Kayak gitu. Karena apalagi zaman dulu kan banyak orang tua yang prihatin tau Mbak. Jadi enggak seperti sekarang. Jadi kalau orang-orang dulu itu kan tidak prihatin. Iya. Pak. Tidak makan 3 hari, 4 seminggu itu kan biasa sama sekali. Iya. Itu kan biasa. Kayak melakukan mati geni gitu ya. Kayak gitu. Kayak mati geni. Mati geni itu penutupnya nanti. Iya, mati geninya. Penutupnya ya. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ibaratnya itu puasa apa, untuk gunanya apa? Kalau zaman dulu kalau kata Pak Tarman itu mereka tuh apa tadi bilang ngerosok apa sih kayak prihatin ya. Itu kayak ya udah daripada nggak ada makanan terus kita nyari makanan dengan cara yang tidak baik, mendingan puasa. Cara prihatinnya begitu karena kalau zaman sekarang lebih beda. Kalau zaman sekarang banyak kan buang-buang makanan, bisa beli buang-buang makanan. Saya agak risih di sebelah kiri saya Pak, itu kan ada hordeng ya. Ada yang ngintip. Kalau ngintip mah udah nggak pakai ngintip lagi. Jadi dia bukan di dalam hordengnya, ini persis di depan jendelanya ngeliatin matanya merah perempuan Pak. Kok perempuan ya? Perempuan, karena rambutnya geriwak-geriwik gitu. Oh, biasanya laki-laki loh. Yang laki-laki di sana, udah. Itu yang ngedehem. Oh, ya. Tuh kayak, dia kan di pohon yang gede sih. Nah yang ini itu entah dari dalam kayaknya Pak. Tapi dia berani loh ke depan itu cuma tuh kan. Dari dalam tuh lihat jendelanya aja tuh lihat kacanya. Hordeng ketutup lagi ntar kebuka. Tapi dia tipis Pak kayak ada angin. Oh gitu ya. Angin kayak ada angin di dalam yang tahu nggak sih kipas-kipas terus dia kebuka. Cuman semeribit aja. Sedangkan di dalam kan nggak ada apa-apa. Say hello. Kalau yang cowok bukan saya bilang dia nggak ada Pak. Kalau dia ada
dia bikin kita kesurupan soalnya karena dia mengundang teman-temannya dia. Ya Bapak tahu sendiri di kita nggak masuk aja saat hotel di sebelah sana aja bisa dia masuk, apalagi kita udah di tempatnya dia gitu. Nah ini aku lihat Pak ada anak laki-laki, bukan anak ya, ada laki-laki mungkin seumur kameramen saya tingginya segini, tapi dia sini ada luka Pak. Lukanya itu bukan bacok, bukan tusuk, tapi luka lilitan kayak orang abis gantung diri. Cuma lidahnya dia kan, kalau kita kan meletnya orang gantung diri, ini ke sampingnya parah sampai gitu banget. Masih utuh enggak? Masih utuh. Masih utuh. Yang nggak utuh itu adanya di sebelah sana Pak, deket pintu. Itu nggak utuh, ada beberapa bagian tubuhnya dia ya udah nggak ada, rusak juga gitu. Nah yang utuh ini minta tolongnya kayak nunjuk ke Bapak. Sebenarnya Bapak tahu tentang saya gitu, kenapa saya bunuh diri gitu. Itu kan kok, itu sebenarnya kejadian bukan di sini, di villa sebelah sana. Ya 50 meter ya dari sini ya, 50 meter gitu. Dia ketemunya udah memang gantung diri. Iya, bunuh diri. Tapi ketemunya sudah keluar ininya apa nih? Tetap belatung itu loh. Oh, udah busuk ya Pak ya. Masih kelihatan anunya. Masih kelihatan. Masih utuh gini. Oh, mukanya tapi masih ada. Apa ini? Belatung. Apa sini? Apa Pak? Lebam itu. Udah bengkak. Udah bengkak gitu, terus keluar dari sini itu keluar apa ini? Belatungnya. Saya tahu tadi takut. Saya jadi gak doyan makan itu. Oh, gara-gara ngeliat itu. Karena lalatnya kan banyak. Heeh. Saya ngerinya lalatnya banyak. Oh iya terus Pak ya. Sebelahnya itu ya, jual bakso itu loh. Ya, dulu waktu itu beli situ. Itu. Terus cerita orang-orang, wah ini kamu yang beli bakso makan belatung itu. Wah, anjir gitu. Betul-betul itu mengerikan anunya. Wujud mukanya tapi bunuh diri ya di sana, bukan di sini. Enggak, dia memang, saya nggak tahu dia dari sini atau enggak. Tapi kayak kan saya bisa buat ngomong di batin ke ini, ngapain? Maksudnya ini udah perempuan ngeliatin, terus lu ngeliatin pakai bahasa Jawa kayak dia tahu saya kenapa gitu. Pak, ini tuh bukan cuma setan yang di sini. Ini kayak banyak tamu Pak. Kayak dari mana-mana tuh ngumpul ke sini gitu. Ya. Karena satu yang namanya indigo atau spiritualis gitu Pak, kalau udah kita datang ke tempat angker itu bukan cuma satu rumah doang, pasti kita tuh bawa energi kayak magnet. Gitu ya. Magnet itu jeleknya. Nah, Kaca di sini ngerasain apa nih untuk Kaca? Tadi cewek sama yang di sana. Tadi sempat naik sama kakek juga gitu, sempat naik sama kakek, emang di sana. Di belakang itu, di pohon itu emang ada. Tapi aku lihat ada anak kecil. Anak kecil itu kayak ngerangka tapi pakai tangan jalannya. Itu kayak kerdil gitu. Bukan tuyul, bukan? Bukan, jadi jalannya pakai tangan doang gitu. Tapi cepet banget dia ke atas kemana. Terus sut gitu kayak Spider-Man Bu. Tapi saya nggak tahu ya Pak. Bukan saya mau sok tahu atau gimana, sebelumnya saya minta maaf banget sama Bapak. Kenapa perasaan saya agak sedikit nyaman, karena saya nggak tahu Bapak ini tahu atau enggak. Yang penting saya minta maaf dulu sebelumnya. Bapak tuh yang jagainnya bagus, untungnya besar. Paham. Nah, ada yang jagain Bapak. Terus laki-laki tua itu zamannya orang-orang Jawa dulu dijagain. Maksudnya gini, kenapa penjagaan itu bisa saya lihat yang jaga Bapak? Karena kan saya punya sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain. Kayak beliau ini memberitahu boleh nanya banyak sama Bapak, tapi jadikan ini semuanya itu jadi ilmu. Pelajaran. Jangan apa yang dikasih tahu sama manusia itu dijadiin buat besoknya bekal yang tidak baik. Jangan sampai apa yang disampaikan sama Bapak, kayak contoh tadi Bapak bilang kita kalau merih di sini tuh ya kita mendingan puasa. Nah nanti yang di luar sana nih teman-teman kita malah puasanya yang aneh-aneh. Mau perih beneran, asam lambung naik kan jadi nggak bagus gitu. Nah ini lebih adem karena nggak tahu kenapa saat si perempuan itu keluar ada sesuatu yang dari badan Bapak itu loncat ke belakang.
Nah saya pikir halu mata saya itu makanya saya begini ngeliat ke sana. Ternyata ada. Nah Bapak berarti kan sering juga ya namanya orang di kampung ya Pak. Ritual ini ngikutin, ada yang dijalanin. Tapi Bapak sering ngikutin untuk jawen gitu ada kalau di sini? Kalau saya itu sebetulnya seneng kayak gitu. Tetapi gini, kata Pak De saya, kamu itu nggak bakat kayak gini, gitu. Nggak usah gitu, karena kamu nggak bakat. Saya sebetulnya pengen punya keris gitu loh. Saya sering ikut cari keris gitu loh. Tapi nggak dapat Pak. Jadi pernah di satu kuburan itu malam-malam terus ritual gitu. Pokoknya nanti kalau ada suara atau ada apa kamu diam. Iya, jangan keganggu itu kan fokusnya. Kuburannya ada dikelilingi batu itu, tua, terus ada pohonnya besar itu. Nah, kita ya bang, saya waktu itu cuma diam gitu. Terus lalu ada suara angin besar itu kayak mau runtuh, saya lari. Jadi sudah tak bilang kamu nggak bakat itu kan. Iya, soalnya Bapak itu sama kayak suami saya Pak, dijagain tok. Tapi kalau dibilang kamu bisa, wah berani doang. Cuma kalau untuk melakukan sesuatu dia nggak mau. Bapak sama banget karena apa? Bapak nyeleneh. Kayak gini nih, dibilangin jangan kabur, ya pisan kabur. Kabur, ya suaranya kan besar gitu. Terus sering yang ini, kalau Pak Adi saya itu kan punya pengalaman banyak, dia kan jadi orang pintar tapi udah meninggal sih. Innalillahi. Dia udah meninggal udah lama gitu. Jadi dia terus jadi penyembuh toh, penyembuh. Jadi banyak orang yang datang ke Pak Adi saya itu. Jadi dia banyak cerita tentang macam-macam kayak gitu, termasuk cari-cari kayak gitu. Jadi termasuk cerita-cerita tentang yang pes dan sebagainya itu dia ceritain kayak gitu. Terus tentang keris, tentang apa dia cerita. Jadi kamu itu nggak bakat. Yang lebih bisa tuh malah Pak D-nya, Bapak ya. Tapi kalau rumah yang kosong itu saya tadi notice ada alat-alat musik seperti apa Pak? Saya punya gitar itu, kemudian punya uang koin lama-lama itu, terus banyak itu, ada beberapa perhiasan itu ya, 12 itu. Hilang. Tapi iya hilang. Berarti terus saya menempuh saya minta pertanggungjawabannya si genderuwo tadi. Wah, kamu nggak amanah gitu loh. Pak, terus setelah kejadian Bapak marah-marah nih. Nah, terus apa Pak? Jadi yang terjadi lagi? Sampai hari ini nggak ada apa-apa. Karena sudah tidak ada apa-apanya sekarang. Karena sudah nggak ada apa-apanya. Tapi orang nggak takut gitu sekarang. Jadi orang nggak takut. Kamu jangan sekali-kali saya ngomong tapi saya nggak bisa lihat toh. Kamu jangan sekali-kali memperlihatkan diri ke orang-orang yang datang ke sini. Dan nggak sama sekali. Sama sekali. Enggak. Saya mau nanya satu lagi Pak. Kenapa saya 2 hari yang lalu saat baru nyampe di Jogja, terus saya penelusuran seperti ini, saya kayak mendengar suara gamelan di telinga saya Pak. Itu apa sih tandanya? Kalau di sini ada beberapa, karena ritualnya di pohon kandil yang sebelah sana di taman itu, memang untuk dulu per tahun itu memang ada ritual untuk nabuh gamelan, memang ada di sana. Jadi apa jenenge? Itu memang dari pihak keraton malam. Dari keraton. Ya. Tapi kalau dari goibnya saya dengar itu tanda apa Pak? Aduh, apa ya Bung? Apa ya? Kayaknya ini malam apa tuh Mbak? Ini malam apa tadi? Ini Kamis. Malam Kamis. Harusnya malam Jumat loh itu biasanya. Apa sih? Harusnya malam Jumat. Malam Jumat. Ya, mungkin saya Selasa Pak. Ya mungkin. Dapatnya kemarin malam Selasa. Oh ya mungkin jangan datang sini terus menyambut mungkin ya. Iya dan welcome bukan welcome drinking, welcome gamelan. welcome drink. Welcome gamelan. Bukan welcome drink ya. Bapak mau nggak kerja Pak di Jakarta Pak? Apa itu? Ikut saya. Ikut Ria. Mantep nih Bapak nih. Karena Bapak usia itu cuma angka doang. Cara pembahasannya bener kata padenya, rak cocok. Wes kalau timku jadi rak kena. Tapi bener, Bapak itu auranya beda. Bikin orang itu kayak deket, udah deket banget sama Bapak. Padahal kita baru ketemu. Menceritakan Bapak itu biar
kita nggak takut, bukannya nakut-nakutin, nih lo harus begini gini, enggak. Kayak tadi saya cari gamelan, saya tahu ujungnya itu pasti kan selalu kita diterima. Kalau suara gamelan itu kayak sambutan dari mereka. Ada lagi bahasanya welcome drink, tapi welcome gamelan. Karena saya udah beberapa kali ke Jogja dan kebetulan saya punya teman juga di Jogja, namanya Mas Hendro. Kemarin Mas kambuh lagi nih telinga saya gitu, gamelannya tapi dari pelan-pelan terus ke cepet-cepet kenceng terus cepet lagi gitu. Teh ini tuh mau masukin bulan Hapit katanya. Dari pergantian bulan itu biasanya ada nanti arak-arakannya. Karena bulan Hapit itu kalau dikenal di Jawa itu kan kurang baik. Kalau mau nikahan aja gak diperbolehkan di bulan Hapit. Acara-acara gak diperbolehkan di bulan Hapit. Karena kenapa? Ya bukan bulan ini buruk, semua bulan baik. Tapi ibaratnya peradaban di alam semesta untuk hal goib itu kurang baik lah. Tidak ada keuntungan. Tapi di bulan Hapit ini lebih banyaklah beribadah. Karena bulan yang terjepit, bulan yang tidak baik, yang kurang lah. Ini harus banyak ibadah biar bulan berikutnya lebih baik lagi. Nah buat Pak Tarman sendiri, pernah nggak Pak ngalamin kerasukan? Nek saya belum pernah sama sekali. Mau nyoba Terus ditakuti ya orang tahu saya. Pak mau nyoba nggak? Katanya nggak perlu ya. Katanya nggak perlu. Katanya nggak perlu ya. Mantep ya Pak. Ini ada cerita sih. Apalagi? Tetangga saya nih, ya belum terlalu lama sebelah rumah saya sebelah sana itu. Jadi ada orang meninggal, terus kalau di sini kan tradisinya terus ngambil petinya di kuburan sana, ya toh. Anak-anak muda ini yang cerita malahan. Jadi pakai mobil pickup gitu ya. Ini belum lama ini malahan. Dari kuburan sana itu sebelah sana ngambil malam-malam disuruh sama RT suruh ngambil peti, gitu ya. Suruh ngambil peti. Nah, karena pakai mobil pickup, yang 2 di depan, yang 4 di belakang. Megangi jagani petinya ya. Terus yang depan nyetel dangdut kenceng. Gitu. Nah yang belakang kan dikasih penampakan kuntilanak. Wewe itu suaranya wah katanya gitu. Wah yang belakang kan takut padahal ini mobil udah jalan mau lompat nggak berani, wong malam tau Johan. Akhirnya malah ngekep ininya, petinya semua. Karena takut. Lah begitu sampai sini mereka pada kaget terus lompat semua. Loncat. Waduh, anang wewe. Wewe itu kuntilanak. Katanya suaranya itu mengerikan katanya gitu. Karena depannya masang dangdut jadi nggak dengar. Terus sampai sini juga itu temennya. Terus sampai sini ternyata petinya nggak dipakai, suruh ngembalikan, nggak mau, pada nggak berani. Oh kalau di sini tuh kuntilanak wewe bilangnya. Wewe. Kalau wewe di Jakarta tuh yang segini Pak teteknya. Yang suka ngumpetin anak kecil. Oh iya. Gitu. Di sini ya rata-rata wewe. Kuntilanak itu wewe. Ya di sini. Kuntilanak. Oke. Masih banyak kuntilanak. Kasus-kasus kayak kuntilanak banyak. Wewe itu banyak. Berarti kuntilanak masih eksis di sini ya. Banyak. Tapi Bapak belum pernah lihat. Nah, saya belum pernah lihat. Tapi nanti kalau saya penelusuran ke dalam Bapak ikut? Enggak apa-apa. Ikut kan? Iya enggak apa-apa. Masa saya pengen biar Bapak tahu gitu. Kalau wewe sama saya cantikan mana gitu. Gitu ya. Nah, Bapak kan kali urang itu artinya apa sih, Pak? Kali itu sungai, urang, udang. Udang. Urang itu udang bahasa Jawa. Jadi memang dulu sebelum tahun 80, sebelum erupsi 94 ya, erupsi Merapi 94 itu, di kali Bojong, Kali Kuning itu banyak udang. Banyak sekali. Jadi saya misalnya membawa besek itu, nggak sampai setengah jam penuh. Saya masih ngalami itu. Dan itu betul. Awal mula dinamain Kali Urang. Ya. Terus kemudian ada kali kecil namanya Kali Gondang itu. Itu udangnya gede-gede gini. Udang yang sapinya panjang-panjang. Oh yang gede-gede kayak udang bambu gitu. Ya, nah kalau di sini masih percaya dengan Nyi Roro Kidul gitu-gitu. Ada beberapa yang masih percaya. Karena nek sing tua-tua masih lah. Kalau yang generasi yang sekarang udah bukan kurang ya udah nggak tahu mungkin malah. Oh. Gak ada yang mau nerusin tradisi itu? Kayaknya mungkin terus dianggap
tokoh imajiner tadinya udah itu dianggap menggoyah film kartun gitu aja bagi mereka. Wah, kurang ajar. Iya, seperti anak saya kan tokoh imajiner gitu lagi. Imajiner. Iya toh, kalau macam iya toh lah, iya imajiner ternyata. Iya sih. Jadi orang-orang sekarang cuman mandangnya kayak gitu atau semacam tokoh kartun. Mitos lah ya, iya, dianggapnya cuma malah mitos lebih, aja. lebih terkenal, mereka lebih tahu Sound the Ship daripada Nyi Roro Kidul. Aduh ya Allah. Jujur ya gini ya sahabat Mesis ya, dari tadi ada banyak yang mau interaksi, tapi saya seru dengar cerita Bapak. Jadi saya nggak mau dipotong sama setan. Ada beberapa video saya itu saat lagi ngobrol begini sama narasumber, saya kemasukan banyak banget yang protes, tunggu dulu dia lagi ngomong kepotong terus lupa bla bla. Oke, karena Bapak Tarman satu-satunya di episode Jogja ini narasumber paling oke. Kenapa? Karena masuk di otak saya, terus saya nyambung dengan ceritanya, asik diajak ngobrol. Jadi oke banget gitu. Nah, Pak, kalau WW itu di sini yang Bapak tahu nih dari cerita saudara atau warga di sini, dari tempat-tempat beberapa di sini kan banyak yang kosong. Yang paling banyak WW di mana, Pak? Kalau di sini ada namanya Mah Putih atas sana. Saya tahu. Nah, gitu. Iya. Nah itu kasusnya saya kan dulu buat jalur trek trek ATV kan untuk sana itu untuk selfie waktu itu. Nah, teman saya itu kebetulan mau trek di sana, kan ada kaca hitam gitu. Nah, orang terus kacanya itu ada orangnya. Nah itu betul. Terus sekarang teman saya itu sudah jadi Pak Dukuh. Terus dia 3 hari itu dikasih mimpi diikuti bukan, malah anak-anak kecil banyak sekali selama 3 hari kalau enggak 4 hari. Karena kita kan buat jalur membuat trek ATV, kita harus motong-motong seenaknya wae. Iya. Terus mereka nggak terima kita tapi yang kena Pak Dukuhnya saya. Masa dia yang kena? Saya enggak. Saya kan Bapak enggak enak bertanggung ya? jawab. Bener. Kan nggak bertanggung jawab, jadi Bapak nggak kena. Tapi bener-bener wujudnya WW atau cuma anak kecil aja di sana? Katanya itu kok jadi semacam kayak mimpi tapi enggak itu loh. Oh iya. Kayak gitu. Dikerubungannya anak kecil gitu. Sewot kali ya, karena di babak ya. Iya, karena ada, di sana itu ada pohon juga, ada pohon. Ini Omah Putih di sini ada pohonnya. Saya kan buatnya di sini. Saya sama Pak Dukuh itu. Tapi waktu itu belum jadi dukuh. Jadi lewat sini. Itu loh. Akhirnya ya itu motong-motong. Sampai sekarang masih dipakai, Pak? Untuk acara horor masih. Oh, enggak, kalau untuk ATV-nya yang tadi. ATV-nya masih untuk Aku pernah syuting di situ. Iya, jalurnya pun juga masih dipakai. Masih. Oh, masih. Jadi kalau sekarang malah ada ini dari hotel bawah itu. Malah ada trip untuk ke sana malam. Untuk horor malam. Untuk horor. Pakai mobil, bener ini. Ada trip pakai mobil itu. Jadi tamunya kalau pengen nyoba itu, katanya buat trip malam lah. Karena trip malam. Nah di Villa Putih itu yang pas di kaca wujudnya perempuan? Enggak kelihatan anunya, cuman kelihatan bayangan aja. Bayangan putih. Panjang. Makanya malah hilang fotonya udah. Sahabat Mistis sih kadang-kadang juga kita mikirnya lebih sopanan kuntilanak ya dibandingin Gen Z sekarang gitu pakaiannya ya. Kadang-kadang untung Gen Z sekarang itu bahannya kurang Bu. Bahannya kurang. Iya, kalau kuntilanak rapi dia sopan muslimah. Iya, muslimah syar'i banget. Nah, kalau untuk Bapak Tarman sendiri, saya penasaran memang Pak sama di sana. Saya dinotis dengan perempuan ini, cuma untuk masuk dia nggak mau. Dia nggak mau nih. Dari tadi udah saya coba untuk tarik. Yang saya takutin bukan dia yang masuk, malah yang lain. Karena langsung ini maunya berontak. Yang perempuan ini saya cuma mau tanya, mau ngapain dari tadi di situ? Iya bener. Apakah ada yang mau diomongin? Ada yang mau kasih informasi? Nggak bisa ditarik dan malah semuanya kayak ayo masuk aja di dalam aja gitu. Mungkin masih kalau ini bekas apa ya Pak? Ini garasi. Ini garasi, ini dulu terus sama penjaganya untuk jual minyak tanah. Ini sini.
Oh Pak, ini sempat ada penjaganya? Iya, ini kan villa bagus Mbak, villa rame dulu. Kalau tahu artis tahun 70-an Cica Kuswoyo dulu manggonya di sini. Saya belum lahir Pak. Belum lahir. Itu. Cica Kuswoyo lainnya Pak? Ada nggak? Kalau artis itu banyak di sini tuh Pak. Ya, tapi Caca Marica mungkin Pak. Artis tahun 70 tuh Pak, kan banyak ke sini. Kalau orang kan ya waktu itu masih jadi tuh Mbak, jadi apa jeneng kita visitnya untuk Jogja toh ya. Oh iya. Itu. Visit itu keren gak sih bahasa Bapak ya? Kalian masalah kalah. Cica Kuswoyo. Mbak Cica bukannya Terus kita Cica depan sini Caci. Cica gitu kan panggil. Dalam. Cica. Dalam. Orang-orang sini. Tapi sekarang ya udah Termasuk sudah, Bapak. Iya, sudah tua seperti ini juga semua. iya. Dia tahun 70 masalahnya Nggak ya. jadi kan? podcast horor sih Bapak yang cerita lucu. Kan dibilangin baru kali ini tapi nyambung. Nyambung, iya masuk Dibandingin semua saya sih. karena tegang narasumber tidak bisa berikan mengulik cerita lebih dalam. Terus saya akhirnya kan di sini mangkal, dongkol. Akhirnya mereka ya udah dengan paksa, wah kaget dengan nggak lucu kalau itu dengan paksaan harus masuk ke badan. Buat dapat ceritanya. Nah kalau yang di sini itu mereka udah mulai muter-muter. Ini jamnya nggak ada jam tangan. Bapak jam berapa? 10.39. Oke. Kalau sekarang kan udah mulai jam-jam penelusuran mau hampir mohon maaf, podcast udah mau hampir selesai. Kita masuk ke penelusuran sekitar jam 12-an kan. Ini mereka udah pada bergelantung semuanya. Bergelantung itu udah yang di sana ada, nih di sudut sini nih di atas ujung sini nih Pak, rumah itu di atas. Tuh kan ada ujungnya tuh. Tuh udah begini-gini aja dia cantik banget gitu. Yang heran saya dari tadi narik tuh nggak ada yang jelek di badan loh. Karena saya happy dengerin Bapak. Bener kata orang-orang kalau misalnya emang kita mau kemasukan. Memang didasari rasa capek, pikiran kosong, gak enak lah hati. Perasaan khawatir, lagi gak enak, khawatir, gak tenang, terus cemas. Itu gampang banget. Ini karena Bapaknya bikin saya ketawa mulu dan emang lucu, cocok jadi tim saya ya. Tolong ada di bawah sini spesifikasi jadi tim saya. Ini cocok banget, oke. Dan ceritanya Bapak menarik karena Bapak kemasnya nggak yang horor banget, tapi cerita pengalaman Bapak lucu. Nah rumah Bapak yang kosong itu ada yang nempatin, cuma genderuwo aja dia? Iya kayaknya. Sebulan dia ngontrak berapa? Kalau udah ngajak temannya mungkin jadi rame. Nah ini itu jadi kayaknya dulunya gini loh. Saya kan dulu sampai saat ini kan pecinta tanaman hias nih. Saya waktu itu baru cari bonggolan pohon puring. Tahu puring. Nah, puring. Nah, puring ini yang saya beli dari teman, ternyata ngambilnya dari kuburan. Saya kan sebenarnya nggak mau. Iya, biasa ditanam di kuburan memang. Terus akhirnya saya beli, terus teman saya juga beli. Nah, yang milik teman saya itu betul-betul terjadi itu. Jadi pas ngomong-ngomong gini, itu puringnya ditaruh di dekat jendela gitu. Besar gini, nggak hujan, nggak ada hujan, nggak ada apa, tahu-tahu kena petir, juar, anunya pecah apa ini, vasnya, kayunya belah, padahal besar loh, belah gitu. Puring itu apa sih? Puring itu tanaman pohon yang biasanya di makom-makom. Oh, Kamboja. Bukan, ya semacam itu. Ya sejenis warnanya merah gitu-gitu Bu, daun-daun gitu. Itu memang waktu itu. Wah. Bapak punya teman kecil udah meninggal. Deket banget sama Bapak, suka jalan bareng sama Bapak, tapi meninggalnya dia sakit lama. Terus pas meninggal Bapak nggak tahu, sampai Bapak tuh kayak ngerasa di sini Bapak kepukul banget karena Bapak nggak tahu pas meninggalnya. Saya teman kecil yang meninggal itu. Ini deket banget karena dia bilang saya belum sempet ngasih apa sih buat ini arit. Saya belum sempat ngasih arit kesayangan saya ke Tarman. Oh, dia saudara itu malahan, tapi meninggalnya di Bogor tau. Iya makanya bapak juga nyeseknya karena bapak nggak tahu meninggalnya. Kok lu jauh sih mainnya? Dari Bogor ke sini Pak. Orangnya Bogor. Tapi tinggal lama di sini. Dimensi gitu kan ya nggak tau nggak.
Bener kata Pak D-nya. Nggak ada ruang toh. Memang bapak nggak bakat. Nggak bakat. Temennya mati ngomong begini aja bapak masih santai loh. Nggak ada yang kayak teman maafkan aku ya gitu loh Pak. Ya maafkan ya sudah, sepenting saling memaafkan kan selesai toh itu. Oh ya benar iya. Aman Bapak, gitu loh. Bapak tegar ya. Oke buat sahabat misi semuanya, untuk kali ini memang enggak Pak, benar Pak, benar. Enggak salah. Enggak Pak, benar Pak. Tegar sekali Bapak. Buat Bapak hari ini tuh top banget karena kenapa? Bapak kasih saya pelajaran, nggak selalu dan nggak melulu saya harus podcast itu kemasukan, tapi kita belajar dulu, barulah nanti di dalam ya, jangan kemasukan mulu kan, capek. Hari ini kan mau punya narasumber itu yang berkesan Pak. Nah saya itu jadi melihatnya horor itu dari lucunya itu loh Mbak, jadi ini ya di rasik gitu loh. Jadi enggak horor ya Pak? Jadi enggak terlalu medeni, enggak terlalu menakutkan. Tapi itu sebenarnya terjadi gitu loh. Misalnya waktu kita SMA kan sering itu asmaan itu, jadi dikasih apa senengnya di tenaga dalam. Iya. Di asma lah. Misalnya jadi ketek, jadi macan, kayak gitu loh. Jadi Jawara. Malam-malam gitu atau pas ada teman dimasuki roh apa jenenge rohana apa ketek itu apa kera terus naik pohon tuh bekas terus sama teman saya tarik apanya celananya bukan rohnya ditarik nang pohon tinggi nangis dia nggak bisa manjat kok malam-malam gitu. Oh jadi dia ditarik biar dia sadarnya di atas pohon. Yang satu jadi ular. Itu lalu sawah itu malam-malam geluput gitu. Tarik serot. Waduh aku ngopo iki kan gitu. Jadi sisi lucunya gitu loh. Apa ini? Ya apa ini gitu loh. Nah terus keris tadi saya takut tak ambil lucunya itu loh. Di wangun nak ambil lucu. Wah, sebetulnya menakutkan sebetulnya. Wong suaranya itu mengerikan. Gemuruh ya, Pak? Iya, angin suara gitu. Tuh yang gitu loh. Horek ya. Iya, nek waktu itu ya takut terus kok lucu gitu loh. Kok ya saya takut itu ngopo gitu loh. Ya takut di akhirnya lucu terus tak ceritakan memang sudah ketawa lah ya tapi itu. Waktu saya kemarin ini blank itu kan itu betulan jauh loh ya. Jauh banget. Wong yang lain udah sampai rumah saya kacek 2 jam kok. Selisih 2 jam. Dan saya hilang betul gitu loh. Bener-bener los. Tak ceritain mah tertawa gitu piye. Ya pripun, Pak? Ya gimana? Gak ada yang kasihan ya. Enggak kasihan. Udah ke Kulon Progo yo. Iya. Magelang. Iya. Main dong ke Borobudur itu. Jauh banget, Pak. Gara-gara ludah itu katanya, Pak. Wah, tak pikir-pikir gitu, wah ludah Pak ya kan gitu. Ya sekarang kayak gimana dia nggak marah, rumahnya Bapak puasa. Lo kan mampu, Pak. Ya mungkin ya. Ya dia lagi jongkok apa dia lagi ngapa tiba hak cuh. Mungkin harus kenal ya. Oh, ciker ya mungkin ya. Mungkin ya. Pak, saya penasaran Bapak sebelum jadi sekarang pekerjaan penjaga villa. Penjaga villa. Ya. Sebelum penjaga villa, basically kerjaan dulunya apa, Pak? Saya macam-macam, Mbak ya. Serabutan apa Mbak diambil ya. gitu. Saya pengen tahu, Pak. Saya dari pemandu naik Merapi. Bukan pemandu karaoke toh, bukan. Pak? Oh, bukan. Enggak laku itu. Pemandu apa trek climbing itu. Kemudian saya akhirnya saya buat handicraft, Mbak, yang lama handicraft. Nah, patung buat itu. Bapak jago bikin patung juga? Enggak juga, ya kira-kira aja. Pak, sebenarnya aku buat patung tapi ya bukan realis maksudku, cuman boneka-boneka. Iya. Saya kira kalau Bapak udah jago saya mau begini nih, Pak. Bukan membuat patung realis, boneka-boneka kecil kita kirim ke Bali dan sebagainya. Oh, Bapak yang bikin? Ya. Ke Bali? Saya punya anak buah 30 Pak waktu itu. Sampai sekarang? Sekarang kukut karena COVID. COVID itu mengukutkan. Memporak-porandakan semuanya. Iya benar. Saya kira mau Bapak dengan tegas dengan masih nih. Enggak.
Kukut. Sudah selesai itu. Nah kalau di Merapi Pak, kan Bapak naik turun Merapi kan nggak pasti banyak horornya. Pernah? Merapi itu banyak. Jadi yang paling banyak itu suara itu Mbak, keblak, buk 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 itu. Kayak orang lari gitu. Kayak orang bukan. puk. Suara kaki. Kayak suara burung besar itu loh. Oh, kepiakan gitu ya. Kepiakan gitu. Gitu ya. Terus kalau ada orang yang manggil jangan pernah datang. Ini adik saya sendiri, adik saya kan jurusan bahasa Jawa. Terus skripsinya kan ke Mbah Marijan. Nah, adik saya maaf ya, slim seperti mbaknya ini adik saya. Gimana Pak? Gendut. Slim. Oh, slim. Slim lagi dia bilang. Selimut. Bunta dong. Masuk. Gitu. Oke. Jadi ini dari adik saya waktu skripsi. Jadi dia menulis tentang Labuan dan Mbah Marijan. Oh iya. Judulnya. Nah, oke. Terus begitu naik, dia kan ikut ke Merapi gitu loh. Tapi adik saya kan terlalu besar gitu, akhirnya nggak kuat. Bahasa Jawanya gini, kowe kowe nuruto tipakku, aja pisan-pisan noleh mburi. Jadi kamu jalan menurut telapak kaki saya Mbah Marijan, dan jangan sekali-sekali melihat ke belakang gitu loh. Udah dibilangi gitu. Gelem, sanggup. Oke. Akhirnya naik. Nah, sampai belum ada seperempat baru bawah itu udah capek toh. Terus ya maklum ya mahasiswi toh, jadinya ya antara percaya dan tidak. Nah, udah capek terus dia melihat ke belakang. Lihat ke belakang, tahu-tahu Mbah Marijan tuh jauh sekali. Gitu. Ini cerita betul. Ditulis neng skripsinya. Kayak gitu itu. Nah, intinya jangan pernah mengkhianati amanah gitu. Kalau sanggup ya apalagi di Merapi, jangan gitu itu. Soalnya emang benar Pak, saya tahun 2000 berapa tuh pokoknya 3 sampai 4 bulan. Nah, pokoknya itu tahun-tahun meninggalnya Mbah Marijan. Sebelum erupsi itu saya niat buat naik. Nah, tiba-tiba temenku itu kan memang suka banget minum kopi, terus jajan lah di kampungnya Mbah Marijan, karena kebetulan uyutnya dia itu emang orang situ. Asli, jadi ada turunan lah di atas ya kan. Terus saya coba ngikut nih, kalau ke Merapi coba mau, karena kan saya belum pernah saat itu ke Yogyakarta ngikut. Tapi saat ketemu sama Mbah Marijan itu karena ada omnya dia yang bawa kita juga jadi guide kita, karena kan naik mobil kan. Udah, waktu masih ada ya? Iya masih ada. Nah itu yang lucunya, dari sekian saya bawa temen itu, saya doang yang gak dibolehin naik sama Mbah Marijan. Kalau saya kan gak ngerti bahasa Jawa saat itu. Kalau kata omnya bilang gini, kamu tuh apa sih? Badan kok isiannya nggak bagus gitu, kamu peliharaannya nggak bagus. Memang orang netizen saya tahu saya dulunya pernah berilmu hitam Pak, belajar itu. Nah mungkin tahu Mbah Marijan ya. Kebaca terus nih. Sampai ngomong gini almarhum itu gini, yang kamu bawa itu sini kasih ke aku, karena kalau kamu naik adanya isian kamu nggak bisa kamu tanam di Merapi, tapi kamu mati bersama Merapi. Kamu akan ikut bersama Merapi gitu. Terus udah aku nggak jadi ngomong apa-apa kan, diem karena takut lah. Temenku naik, paling baru setengah jam, tiba-tiba semuanya pada turun. Katanya di atas gelap, padahal di rumah Mbah Marijan masih siang. Akhirnya Mbah Marijan cuma ngomong gini, keadilan. Jadi temenmu nggak naik satu, semua nggak naik. Makanya turun semuanya. Terus nggak lama kita ngopi, terus kopinya saya gelisah. Kopi saya pahit sendiri, yang lain manis. Terus Mbak ngomong, dalam waktu dekat kamu harus coba untuk membersihkan dirimu. Ingat kita punya Tuhan. Lebih baik jadi yang bersih daripada kotor. Nah memang beberapa setelah itu kan udah fasenya saya taubat gitu. Pak, sebelum Mbah Marijan meninggal dunia, ada gak sih pesan dari Mbah Marijan kepada warga di Merapi? Nek Mbah Marijan itu menganu kok, jagalah
jangan tinggalkan budaya Jawa. Sering omongannya itu. Jadi dijaga. Iya mungkin. Kelestarian di Jawa, perjawaan ya. Jawanya aja tak tinggal gitu loh. Apa, Iya. Jawanya jangan ditinggalin. Itu loh. Wong Jawa ojo lali, ojo ilang Jawane. Jawanya itu kebiasaannya itu loh. Uri-uri kabudayan nggih, Pak. Nggih, kayak itu. Saya seneng soalnya kalau cerita-cerita kayak gini. Tapi saya lebih seneng lagi kalau Bapak yang ceritain. Jadi gak sakral Pak, cerita juga ya. Ya saya lihatnya itu lucu itu loh. Jadinya kan? aneh itu loh ya. Cari ake gitu, Pak saya Pak. Tak kira jenengan mau ngapain. Cari ake di sebelah rumah sana itu. Sama kiai itu manggung. Subhanallah. Kiainya dapat ake. Saya dapat tai kucing. Astagfirullahaladzim. Iki. Wah, ini ake kok empuk. Ake kok empuk. Wah. Selesai bubar itu. Apa jenenge? Ritualnya bubar. Berarti benar kata saudaranya Bapak. Orang cocok. Saya di sini villa saya dulu pernah orang namanya Stanley, orang Filipina itu pernah bawa dukun-dukun sini. Dia penjual, saya pengalamannya dari itu ya. Dia penjual barang antik, termasuk keris dan sebagainya. Di sana? Di Filipina, namanya sana. Stanley ya. Manggonya di villa ini. Kemudian saya kan sering suruh nyari syaratnya. Yo alang-alang, yo apa sate kebu, sate apa. Saya sering cari itu. Waktu itu saya juga nggak terlalu minat toh. Cuman waktu itu kalau ikut ritualnya dapat 2.000 atau 1.000 ya rupiah. Lumayan lah banyak saat itu ya. Iya tahun 80 itu. Oh gede ya, itu. 1.000 atau 2.000 itu. Ikut tuh Bapak? Iya di garasi sana. Jadi saya cari syaratnya, ada alang-alang, ada awar-awar, kemudian ada sate kebo, semua sate harus ada. Jadi sate kuda, sate kebo, sate sapi, sate kambing, sate ayam, pokoknya semua sate harus ada itu. Itu nanti permintaannya wujudnya barangnya yang dimaui itu. Nah, tapi akhir-akhirnya setelah sekian tahun saya kan kenal dukunnya ini. Ternyata dukunnya itu cuman bohong. Tiwas saya serius. Iya, bohong dia. Jadi barangnya itu udah dibawa, terus dia cuma seperti main sulap itu loh. Dia sendiri yang cerita. Nah, saya kan serius nih. Di garasi itu kan tadi kalau yang di sana kan dapat kucing. Kucing. Nek yang di garasi batu. Saya senang. Wah, dapat batu gede gitu. Wah. Ternyata ini keramat kan tak simpen. Tapi kok nggak ngaruh, akhirnya tak buang. Dia cerita, tak buang jiran. Batunya bentuknya? Batu putih, batu putih, batu kapur itu tapi yang sudah agak halus itu loh. Oh lah kamu kurang ajar aku. Kita udah serius. Ini serius. Wah, akhirnya saya terus sembrono itu. Dan akhirnya Stanley datang lagi terus saya nggak mau ikut. Nggak usah pakai syarat. Tak antor di Bringarjo aku semua. Tuku barangi. Jajan Akhirnya dia marah. Sama Bapak? Si Stanley. Iya, akhirnya saya kena imbasnya. Kamu itu ternyata ditipu teman saya. Aku tak ngono. Iya Mbak, betul. Jadi ya, betul saya juga. Saya kan penjaga villanya. Dia betul-betul bawa uang banyak, berkoper-koper ya, dan mencoba ngetes saya. Jadi saya kan suruh bersihkan, dia pergi kemana gitu, saat keluarga gitu. Uangnya dibuka semua. Pamer gitu. Tak colong kapok jadi gitu. Tapi saya nggak berani, nggak berani. Tutup lagi. Enggak tak tutup ya segitu aja, cuma tak kancing pintunya. Enggak itu. Emang bener ya? Iya, akhirnya bos itu. Terus akhirnya datang ke sini kedua. Oh ya kan ada
ada penerjemahnya kan istrinya, tapi juga separuh-separuh. Saya aja ngomong yes no tau, hati ya ngomong bo jawab ya boleh iya Bringarjo. Oke, Bringarjo. Kaliurang. Yes or no Bringarjo. From Kaliurang to Yogyakarta gobak-gobek. Gobak-gobek. Pulang pergi maksudnya. Gobak-gobek godel. As gitu. Oke, Bapak. Cerita kali ini sangat menarik. Saking menariknya, Anda jangan coba-coba cari batu. Blok. Kena tai kucingnya. Oke, buat sahabat misi semuanya, terima kasih Pak Tarman untuk malam ini. Aca, kita masih melanjutkan untuk penelusuran, tapi cerita Bapak sangat bikin kita happy hari ini. Kenapa? Dapat ilmunya, dapat ketawanya, dapat bahagianya. Tapi Bapak salah satu yang paling cocok dari antara kandidat-kandidat lain masuk ke tim saya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Karena dua-duanya dapat. Oke, buat sahabat misi semuanya, jangan lupa langsung hubungi aja admin Anda kalau mau jadi narasumber saya. Kalau mau konsultasi penanganan, ngundang saya, atau kalian mau datang ke tempat praktek saya, langsung aja hubungi admin Ririn, admin Sasi. Hari ini podcastnya sangat bahagia, hangat. Karena nggak selalu saya harus juga atraksi atau saya harus kesurupan. Jadi nggak perlulah yang pakai begitu dulu kalau memang narasumbernya oke, ya kan. Nah, terima kasih juga buat sahabat Mistis malam ini. Lanjut kita ke penelusuran. Jangan cuma senyum-senyum aja. Tahan senyumnya karena nanti kalian akan ketemu dengan teman saya, Nanda. Oke. Saya akan menelusuran bareng sama Aca dan Kang Nanda. Nanti Pak Tarman kalau memang mau ngikut boleh. Kalau ada kesibukan lain mau cari batu di luar sana juga boleh. Terima kasih sahabat Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. 40 tahun kira-kira ya saya tidak masuk. Tapi kok masih sama? Iya masih. Utuh Pak? Masih utuh ya. Asli dulu tuh seperti apa? Karena ditinggalkannya bukan karena ada pembunuhan, pembantaian, tunggal, enggak. Ini karena perebutan ahli waris ya Pak, atau warisan gitu. Yuk pembeliannya. Sebabnya di anak-anak ini. Anak putune docrek. Oh iya, anak putunya ada. Aduh, Kang Nanda ke kebun belakang lagi. Siapa? Ada hubungannya? Oh, Pak. Apa? Gede ku? Ya. Wani? Ya. Wani ya? Wani. Saya jamin kalau tempat tinggal konflik, banyak konflik ataupun yang lainnya, apalagi soal harta ya. Warisan ini. Warisan ataupun Ini apa?